Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya Rismon bertemu juga sama si Roy Panci dan berdebat, teman-teman. Di mana di cuplikan kali ini kita bisa melihat kepanikan kepanikan si Roy Panci ketika Rismon membongkar semuanya, dibongkar, diulik sampai ke akarnya, teman-teman. Roy Panci cuma bisa terdiam dan merengut, teman-teman. Kelihatan banget paniknya, apalagi ketika Bang Ripai berbicara dan menyudutkan si Roy Panci. Dia gak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Ini cuplikan lucunya ada, kasihannya juga ada sama si Roy Panci ini. Bukannya tobat ya kata saya mah. Aduh, aduh. Oke, teman-teman, cuplikan kali ini mungkin akan lebih seru dari cuplikan-cuplikan sebelumnya. Jadi, tonton sampai habis dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk komen yang baik-baik di bawah. Langsung saja kita ke cuplikannya. Wassalamualaikum. Kita mulai. Tanpa ada bias dikatakan Mas Roy, oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa, tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Watermark itu gajah mada, gajah mana, gajah mada. Ini harus diakui, sadarkan publik bahwa memang ada. Ya, itulah edukasi publik. Katakan ada kalau ada. Ya, terus berikutnya emboss. Ini kelihatan belum, Bang, Mas? Belum, okay. Belum. Yang Balik. tadi, masih yang tadi. Balik lagi yang tadi. Balik. Ini emboss terlihat, emboss itu ada. Itulah cara, metode dalam digital image processing, itulah yang kita pakai secara netral, tanpa ada bias. Dikatakan Mas Roy, oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa, tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Kalau mau, Mas Roy, saya praktekkan di laptop. Ada keduanya. Dan itu selalu diulang-ulang. Publik percaya. Padahal itu cuma pakai mata. Ketika kita terapkan digital image processing, kelihatan dua-duanya ada. Kamu nggak bisa. Ada yang komen seperti ini, teman-teman, kocak. Lah kemarin lu juga bilang gak ada. Jadi gini Bang, jadi gini. Kenapa pas Rismon masih sama Roy Panci, dia bilang gak ada, ini tuh gak ada. Rismon juga pasti ditekan sama Roy Panci, sama si Roy Panci dan CS-CS-nya, teman-teman. Suruh bilang gak ada, yang gak ada diada-ada. Dan kenapa Rismon keluar dari kubu Roy CS? Ya karena Rismon gak mau bohong terus, teman-teman. Gak mau ditekan terus. Udah mah dilaporkan mau dipenjara, duit habis mental kena. Ya mending tobat kayak gini, teman-teman. Coba anggotanya udah makin habis Roy Panci, teman-teman. Si Roy Panci anggotanya udah mulai habis. Jadi dia udah mulai panik, udah mulai bingung. Ini kedepannya gimana lagi? Apakah si Roy Panci akan sujud minta maaf juga kepada Pak Jokowi? Kita lihat nanti kedepannya akan kayak gimana, teman-teman. Ya, bohong, saya ada di sini tukang Ya, kamu bohong. juga nggak bisa bohong. Nah, iya ini bohong, ini mau bohong, mau jatuhkan ini ya. Dia pengetahuan hukumnya jelas, ijazahnya asli UI lagi. Bentar. Ya palsu lagi udah. Kau palsu. Dokter palsu udah nol. Zong, udah nggak usah bicarakan lagi nih. Saya Zong lanjutkan nih. ya. Nah pada saat Ini mau menjatuhkan Udah. Gafur nggak bisa. Bukan. Oke. Saya ada di situ. Ada Bang Gafur. pada saat itu Iya. Klarifikasi nanti. Iya. berdua minta maaf pada saya. Kami tampil di TV itu, kami minta maaf, kami keras tanpa koordinasi karena itu disuruh AS. Itu datasetnya Udah berapa? udah jelas. Udah nggak usah Data ngomong terus. ujinya berapa, Mas Roy? Udah nggak usah ngomong terus. Saya nggak Data ganggu. ujinya berapa? Saya nggak ganggu. Kalau 1 lawan 1 bukan Banyak. ilmiah. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab, dokter palsu dijawab nggak usah, ya. Dah, ya. Itu datasetnya Gambar dulu saya. jelaskan. Coba datasetnya berapa? Udah. Metodenya apa? Anda kan sudah ngomong tadi, Terus jadi nggak usah ngomong preprocessingnya lagi. apa? Roy Panci panik deh, teman-teman. Dia nyala terus sama Rismon. Dia takut ngambil bukti dari kantongnya. Aduh, kocak ini. Udah nggak perlu. Mas Roy mengatakan bahwa ini Ya. bukan dari mana? Ini ada program face comparison. Oke, face comparison. Face Result. comparison, foto saya, ini foto saya asli ini tahun 91. Oke. Ya. Dengan foto saya sekarang mau fotonya berapa tahun lagi, tetap match.
Oke. Ini penipuan Kalau match publik adalah ini clear. penipuan Nanti saya publik. berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Nggak usah ngomong, Pak. Yang penipuan publik itu yang Next ijazah segmen ya, doktornya. Pak. Tersangka sudah Di melihat. Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel gitu loh. Kami juga tahu di belakang ini ada apa semua juga kita ngerti lah gitu lah. Cuma kan tidak semua harus kita buka. Biarlah tahapan-tahapan kita selesaikan. Kedua, kalaupun ditunjukkan, memang bisa mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan, Mas Pai, apa ada. Anda jangan mengkonfirmasikan, saya lagi ngomong. Ya, ini Cukup penting diam aja, karena diam. di publik Diam, juga. kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam saya mau bicara protes, dari kalau tadi. Azam bicara lagi, Melihat saya perdebatan protes. kalian terus gitu loh. Ya, oke. Saya komplain juga bang. Silakan. 3 jam lebih saya gak ada kesempatan bicara. Terus kalian ribut-ribut di sini. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi pertama itu. Kedua, kalaupun ditunjukkan pertanyaannya, apakah bisa mata kita menentukan itu asli tidak? Tadi udah terjawab sendiri. Kok dalam perdebatan tidak bisa gitu loh. Itu fakta gitu loh. Jadi ini kan hanya narasi-narasi yang dibangun untuk membelokkan persoalan, ya, seolah-olah menjadi simpel, faktanya tidak kok. Nah, satu lagi, ini negara hukum, kalau sudah konflik seperti ini, maka mau tidak mau apa caranya? Ya cara hukum bang. Dalam semua konflik politik pun seperti itu. Dalam sengketa pilpres pilkada, ada sengketa selesaikan secara hukum, nggak bisa tunjukkan selesai. Lucu gitu ya. Dan itu bukan cara konstitusional. Siapa yang bilang menjamin kalau tunjukkan itu selesai? Nggak ada juga. Dulu dilapor di Mabes kita pernah nyamper sampai kayak itu tidak. Ada yang menjamin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain yang bisa persoalkan terus. Buat Pak Jokowi juga lelah Pak menghadapi ini. 3 tahun dikuyuk-kuyuk terus, digugat berkali-kali, dilaporkan ke polisi, bahkan 2 tahun terakhir semakin dihina, difitnah di televisi. Ya, sekarang kita baru tahu aja, dilapor balik aja kan begitu rasanya. Pak JK juga kemarin merasa difitnah, merasa kan, ternyata cukup sabar Pak Jokowi selama ini gitu. Sehingga akhirnya mau tidak mau langkah karena ini biar tuntas. Sekalipun ya, UGM sebagai penerbit menyatakan clear. Ya, lapor 2 kali menyatakan clear. Bareskrim yang menyidik atas laporan Bang Egy sudah menyatakan henti. Masih juga terus. Maka cara apa bisa menyelesaikan? Cara hukum. Jadi kembali lagi apa yang di depan mata ini tinggal selangkah lagi, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Lagi apa lagi? Mohon maaf ya Bang Rismon ya. Apa yang disampaikan Bang Rismon semua kalau buat kami sih kami nggak begitu juga penting. Kenapa? Karena ahli-ahli sudah didengar oleh penyidik. Bahkan dari berbagai universitas terkemuka, saya nggak mau sebut nama. Ada berapa ahli? Ada 12. 12, oke. Ya, dari kampus terbuka, ahli digital dan segala macam. Ahli bahasa, ahli pidana. Dan sudah menjawab semua kok. Selama ini atraksinya teman-teman ini apa, bagaimana kami tahu. Karena itu juga persangkaan naik menjadi penyidikan. Kami tidak gegabah gitu ya. Cuma memang kami tidak mau memunculkan private press. Ahli-ahli dibawa ke sini terus berdebat di sini. Nggak selesai juga kok. Mau 100 kali tayangan pun tidak akan putus apakah di ijazah asli tidak asli. Cara satu-satunya adalah di persidangan. Dan semua ahli sudah disiapkan, tinggal nanti pada waktunya. Ya, kami juga tidak mau membocorkan apa yang terjadi nanti ahli ini. Kami tahu ahli ini akan bicara apa, kami tahu. Seperti tadi kan sebenarnya Bang Andi Asman ini coba bantu ya sebenarnya ya, menjelaskan bahwa sebenarnya soal yang kayak tadi ya, soal apa namanya profesor. Ya memang saya pernah dapat langsung paparan dari dekan dan rektor bahwa itu persoalan masa transisi dan ada penjelasannya. Tapi kembali lagi, saya nggak mau mendahului, biar nanti mereka menjelaskan dalam sidang di bawah sumpah. Ya tapi Bang Andi Asman mencoba membantu, tapi akhirnya jadi bingung sendiri kan Bang. Nah tapi kembali lagi memang kalau ingin tuntas, maka perlu kita dukung bersama, kita bawa ke persidangan biar terbuka. Ya, teman-teman bisa melihat langsung versi masing-masing gitu ya. Nah, jadi apa yang diterangkan Mbak Rismon buat kami sih, ya ini sesuatu yang sudah kita tahu. Sekalipun akhirnya Pak Jokowi juga menghargai. Lebih baik terlambat daripada tidak. Beliau pada akhirnya menyadari dan meminta maaf. Secara internal juga kami waktu itu pro kontra, ya karena beliau ini salah satu orang yang paling keras dan paling kasar kalimatnya. Mohon maaf Bang Rismon dalam penguatan kami ya. Jadi tidak mudah juga waktu itu sampai dengan proses kita kabulkan RJ itu tidak mudah gitu ya. Tapi secara akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap
saya maafkan. Karena bagaimanapun beliau sudah gentle, minta maaf, ya. Bahkan waktu itu terpaksa, bukan terpaksa, memang ini satu kondisi yang kita mintakan. Tidak hanya minta maaf, Anda harus memulihkan. Makanya Roy, Panji sudah panik. Roy sudah panik, bukan panik lagi. Bukan panik lagi, teman-teman. Orang bukti udah dikantongin Rismon, gimana gak panik coba? Si Panji dengerin Bang Rifa bicara aja, dia diem, bukan sembarang diem. Dia diam kepanikan, teman-teman. Dia lagi mikir harus gimana lagi nih ngelawannya nih. Pusing dia, pusing. kalau hari ini beliau menyampaikan itu bagian dari pemulihan, sekalipun kalau ahli-ahli kami nanti lebih lengkap lagi, ya. Termasuk bagaimana Pak Roy bisa bilang ijazah ini punya Pak Dulmatno, nanti ada ahli-ahli kami Pak. Kami nggak mau bocor, nanti di sidang lah.